Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semuanya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada pada siang hari ini kita bertemu kembali. Bagi yang sudah bertemu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan dalam menuntut ilmu selalu Allah berikan kepada kita semua. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini nampaknya belum lengkap ya. Saya minta tolong teman-teman di prodi lain ya, barangkali. Misal Mas Hamzah kenal prodi lain untuk memberikan informasi terkait dengan link perkuliahan hari ini gitu ya. Karena memang belum kita buatkan grup WhatsApp GMK ini gitu ya. Nanti harapannya kita bentuk grup sehingga memudahkan komunikasi. Untuk mengawali Ini PKN ya. Gimana? Ini PKN semua prodi ya? Ya. PKN-nya semua prodi ya, Ustaz? Ya, betul, semua prodi. Insya Allah sama, karena memang biar enggak berbenturan gitu. Itu Mas Hamzah ya, minta tolong. Ya, Ustaz, insyaallah. Oke, baik. Kita akan tilawah terlebih dahulu ya. Saya persilahkan teman-teman untuk mengambil mushafnya dan mempersiapkan untuk dibuka. Kita awali dengan surah Al-Baqarah ya. Untuk tilawah pertama ini ya, silakan dibuka surah Al-Baqarah ya, juz 1 atau halaman pertama setelah surah Fatihah. Itu kalau di saya ini halaman 2 dan 3. Nah, berarti ayat 1 sampai ayat 16. Gitu ya. Ayat 1 sampai ayat 16. Saya minta tolong nanti untuk memimpin tilawah ya akan dipimpin oleh Mas Hamzah. Sedangkan untuk sari tilawahnya akan dibacakan oleh Mbak Sofi, gitu ya. Saya minta tolong. Gimana? Siap, Mas Hamzah? Iya, Ustaz, insyaallah. Baik, terima kasih. Oke, saya persilahkan Mas Hamzah untuk memimpin tilawah siang hari ini. Ya, mari teman-teman kita mulai tilawahnya. Baca surah Al-Baqarah. Ini sama ayat berapa, Ustaz? Sampai ayat 16. 16 nih. Ya, 1 sampai ayat 16 diawali dengan Al-Fatihah. Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Baik, dilanjutkan oleh Mbak Sofi untuk sari tilawahnya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah yang pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ketiga, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Keempat, pemilik hari pembalasan. Kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Keenam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surat Al-Baqarah yang pertama, Alif Lam Mim. Yang kedua, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ketiga, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Keempat, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kelima, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keenam, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ketujuh, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Kedelapan, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya
mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Kedelapan, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. 10, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. 11, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ke-12, ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ke-13, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. 14, beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. 15, Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. 16, mereka itulah yang memberi kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Hamzah yang sudah memimpin tilawah dan Mbak Sofi yang membacakan sari tilawahnya. Teman-teman mahasiswa semua yang saya banggakan pada siang hari ini merupakan pertemuan pertama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sekali lagi saya minta tolong kepada teman-teman ya, apabila ada dari mereka ya, teman luar prodi yang belum tahu ya, link tadi yang saya share boleh dibagikan ke mereka gitu ya, supaya bisa bergabung. Untuk mata kuliah ini insya Allah waktunya sama ya semua prodi, jadi nanti nge-zoom-nya juga sama. Nah, di hari Kamis pukul 12.30. Nah, untuk mengawali di mata kuliah ini, sebelumnya untuk prodi PGSD sudah saya kasih tahu ya terkait dengan tips atau trik ya untuk keberhasilan atau kesuksesan dalam studi di perguruan tinggi. Nah, bagi teman-teman prodi lain, ya, nanti saya akan memberi pengantar singkat terkait dengan bagaimana strategi agar kita kuliah sukses. Berikutnya nanti kita juga akan berdiskusi ya terkait dengan materi perkuliahan selama 1 semester. Ini adalah mata kuliah umum di mana menurut Undang-Undang ya nomor 15 tahun 2015 ya terkait dengan mata kuliah umum ya ini wajib, artinya semua kampus ya, pasti ada mata kuliah PKN ya, semua kampus di Indonesia ya, UNESA, UIN dan kampus sejenis lainnya yang itu ada di Indonesia itu pasti ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tentunya teman-teman juga tidak asing ya karena mata kuliah atau nama pendidikan kewarganegaraan itu dari sejak teman-teman di SD, SMP sampai sekarang itu masih diajarkan. Nah, nanti seperti apa ini di perguruan tinggi gitu.
Tadi kita sudah tilawah ya, tilawah bersama, harapannya segala aktivitas baik yang kita lakukan. Monggo Pak Joni izin pukul 14.30. Nanti sebelum 14.30 insya Allah berakhir ya. Jadi di pertemuan awal ini tidak langsung berat-berat materinya ya. Nanti kaget. Kalau kaget nanti shock sehingga jera nanti. Jadi kita buat happy saja teman-teman, tetap serius ya, tetapi juga efektif dalam belajar. Nah, nanti saya akan sampaikan ya kontrak perkuliahan selama 1 semester ini apa saja materi. Terus tugas apa saja yang harus teman-teman mahasiswa semua harus selesaikan dalam mata kuliah ini. Nanti ada produk, ada portofolio, ada afektif ya, dan ada proyek yang harus kita tuntaskan. Nah, teman-teman semuanya, saya yakin juga yang saya sampaikan di awal tadi ya, mata apa ini pendidikan kewarganegaraan ini tidak asing, sudah sering diterima. Materinya juga begitu. Bisa ditebak ya, nanti pasti ada demokrasi, ada negara, ada undang-undang, ada NKRI gitu. Itu sudah pernah teman-teman terima di bangku sekolah dasar dan menengah ya. Sehingga saat ini di pendidikan tinggi hal itu menjadi mata kuliah umum. Nah, nampaknya sebelum saya melangkah lebih jauh lagi, kita perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, seperti yang saya sampaikan di PGSD 2021 gitu. Saya yakin juga saya sendiri belum mengenal jauh ya. Teman-teman barangkali juga belum sempat berkenalan karena kemarin kan ketemunya cuma 2 kali ketika pembaharu atau pengenalan kehidupan kampus. Dan saya yakin juga teman-teman juga belum mengenal ya, sampai tanya-tanya rumahnya mana. Kalau nama mungkin sudah umum. Jadi nanti perkenalan terlebih dahulu bergantian apa yang harus disampaikan. Ya, ini yang pertama nama, ya. Terus domisili. Domisili itu tempat tinggal saat ini. Teman bisa sampaikan, barangkali nanti lewat bisa mampir. Yang ketiga, asalnya dari mana, asal aslinya ya. Rantau ya disampaikan aslinya saya Sumatera ya nggak apa-apa. Dan yang ketiga ya mungkin bisa disampaikan ke saya juga, teman-teman ini tahu Al-Hikmah dari mana gitu ya dulu, sehingga bisa masuk kampus ini. Saya juga bisa memetakan teman-teman ini terkait dengan pengetahuan awalnya gitu ya, apakah tahu dari guru, tahu dari medsos ya. Medsos ini bisa Facebook, Twitter, dan Instagram, atau dari grup WhatsApp teman-teman yang di-share itu ya, yang di-forward ke banyak orang itu, atau mungkin tiba-tiba berseliweran di sponsor gitu ya. Nanti disampaikan saya tahu dari Al-Hikmah, dari Instagram sponsor gitu, nanti disampaikan singkat seperti itu aja ya. Terus berikutnya boleh disampaikan keluarganya ya, boleh orang tua, boleh adik ya, kakak, ataupun istri anak boleh, supaya kita mengenal satu sama lain lebih dekat.
Berikutnya yang penting itu adalah mungkin hobi ya. Barangkali nanti hobinya sama sepedaan. Nah, mungkin hobinya renang, wah nanti bisa renang bareng dengan Pak Joni gitu ya. Oke, kita janjian renang di mana ini? Di Batu ya. Jam 3 pagi kumpul di sana boleh. Nanti kita rencanakan gitu. Gitu ya, teman-teman. Saya awali dari saya sendiri. Ya, saya adalah Slamet Widodo. Teman-teman dapat memanggil Slamet atau Widodo boleh. Namanya Deso ya, seperti yang saya sampaikan di PGSD 2021. Mungkin jarang sekali yang namanya Deso, kecuali itu orang pinggiran dan pelosok mungkin. Tapi itu tak masalah. Ada yang menganggap penting sebuah nama dan ada yang apa artinya sebuah nama gitu ya. Tetapi saya beranggapan nama itu juga penting karena itu merupakan manifestasi dari harapan orang tua terhadap kita gitu ya. Terus kemudian saya ini aslinya dari Nganjuk, tepatnya di Kecamatan Ngetos ya, atau di Sawan Sedudo. Kalau Mas Hamzah ini tahu mungkin ya, di Sedudo itu selatan Nganjuk tapi di dataran tinggi Gunung Wilis. Kalau dari alun-alun atau mungkin terminal kota itu ya jaraknya masih 20 sampai 25 kilo ya menuju ke selatan, jadi masih jauh. Sama seperti kalau dari kota Mojokerto mau ke Trawas itu mungkin. Itu kan masih ke baik. Terus kemudian saya domisili ya di Sukodono. Teman-teman dapat mampir. Ini mohon maaf ada iklan. Mohon maaf ya, masih ada iklan tadi. Sukodono itu di Sidoarjo, dekat Surabaya ya, bukan dekat, lumayan dekat. Kalau Jambangan atau Surabaya Selatan itu di taman sepanjang itu masih ke selatan, ya teman-teman dapat mampir. Terus hobi saya ini jalan-jalan, makan, ya itu pokoknya yang menyenangkan itu hobi. Kadang kalau ada yang ngajak hiking juga berangkat, ya. Tapi karena sekarang pandemi jadi ditunda. Terus traveling juga suka ya, jalan-jalan biasanya touring pakai sepeda, misal dari Surabaya ke Bromo naik sepeda, juga suka. Jadi teman-teman kalau hobinya sama ya boleh nanti mengajak saya. Terus alhamdulillah sudah menikah ya dengan 2 anak dan saat ini ya masih TK dan masih kecil gitu. Itu mungkin yang dapat saya perkenalkan, nanti bergantian saja ya. Untuk yang pertama ini saya persilakan mulai dari yang paling senior yakni Pak Joni terlebih dahulu. Nanti bergantian menyimak satu sama lain gitu ya. Saya persilakan Pak Joni, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joni Firmanusyah, biasa dipanggil Joni. Saya keluarga
punya istri 1, anak 3. Hobi saya tentunya sesuai dengan aktivitas saya, yaitu olahraga, lebih spesifik di bidang renang. Kawan-kawan yang mau berenang bersama ya bisa ditata waktunya. Saya anak dari 5 bersaudara, saya nomor 2. Ya, mungkin itu aja yang saya kenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beralamatkan Surabaya, tepatnya tinggal di Kedurus Duku. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni. Ada pertanyaan untuk Pak Joni atau saya? Oh, tadi saya belum menawarkan pertanyaan ya. Boleh tanya-tanya. Nanti gantian. Oke, kita anggap nggak ada ya. Kemudian kita lanjut ke Mas Hamzah tadi yang memimpin tilawah. Saya persilakan Mas Hamzah. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Al-Bakor. Asal saya dari Gresik. Tempat tanggal lahir Surabaya 13 Juni 2002. Ya, menanggapi yang Ustadz Selamat tadi, saya itu juga pernah ke Sedudo saat pelantikan OSIS di sana, pelantikan OSISnya di Sedudo. Main daki-daki gunung, terus ada air terjunnya juga di situ. Ya. Juga pernah di Sukodono ya. Sukodono saya juga pernah. Ya. Betul. Sukodono saya juga pernah di situ, Ustaz. Lulus SMP saya ada mondok dulu setahun di rumah tahfidz. Ada rumah tahfidz yang cabang Sukodono. Pernah. Ya. Ya, berarti nggak asing ya, Mas Hamzah. Enggak asing. Apalagi? Mungkin itu sih. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan, silakan. Saya buka pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya ke Mas Hamzah. Oh, ini ada pertanyaan enggak untuk Mas Hamzah? Ini ada pertanyaan untuk saya ini Mas Hamzah. Berarti enggak ada untuk Mas Hamzah. Ini ada pertanyaan dari Mbak Laila ya. Ustadz mau tanya yang kelas malam ikut apa enggak? Ikut, kalau bisa ikut saja ya. Nanti termasuk diskusi untuk yang kelas malam di sini ya Mbak. Jadi yang kelas malam kalau sekarang masih bisa ikut, bisa di sini gitu ya. Kita efektifkan gitu ya. Jadi nggak ada kelas-kelasan ya, semua sama. Intinya begitu. Oh, Mbak Risa. Silakan Mbak Risa, karena sudah angkat tangan. Iya, izin bertanya Ustadz. Baik. Terkait absensi itu bagaimana ya Ustadz? Apakah Oke. melalui LMS? Terima kasih Mbak Risa. Pertanyaan bagus ini. Untuk presensi teman-teman ya, ditulis di grup WhatsApp saja ya nama lengkapnya yang hadir. Untuk yang pertama ini sebenarnya sudah saya sediakan Google Form ya untuk memudahkan teman-teman input biar tinggal klik dan langsung submit gitu. Tapi karena nama-namanya kemarin masih nunggu fix dari masing-masing prodi, akhirnya belum saya masukkan gitu ya. Insya Allah di pertemuan kedua nanti sudah ready. Untuk pertama ini saja silakan ditulis di grup WhatsApp gitu ya. Itu Mbak Risa. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Kembali ke pertanyaan awal tadi ya, teman-teman kalau ada yang kelas profesional ya, yang hari ini tidak sibuk, boleh bergabung. Nanti kita diskusikan di sini gitu ya. Kita lanjutkan perkenalan dulu ya. Untuk terkait dengan teknis perkuliahan nanti saya jelaskan lebih rinci dan detail lagi. Terima kasih Mas Hamzah. Berikutnya Mbak Sofi. Saya persilakan. Sofi Yulia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sofi Yulia Cahyani, biasa dipanggil Sofi. Alamat di Gresik, tepatnya di Desa Sumengko, Duduk Sampean. Untuk alamat domisilinya di Surabaya, di daerah Pagesangan, dekat sama Al-Hikmah. Kalau untuk ke Al-Hikmah mungkin 15 menitan. Terus untuk saya sendiri tahu Al-Hikmah itu dari om saya, karena dulu pernah mengajar di Al-Hikmah. Mungkin mungkin Ustadz Selamat kenal atas nama Pak Pandu Prasojo. Ya, saya tahu saja Mbak Sofi ya, karena kebetulan pas ketika saya masuk di 2017, ya, saya pertama kali Al-Hikmah itu 2017. Mungkin beliaunya pas pindah tugas ya di selain Al-Hikmah gitu mungkin. Gitu Mbak Sofi. Yeah. Tapi juga saya tahu ini Yeah, wajahnya gitu. Pindah tugas di Batam, Ustadz. Oke, betul. Yeah. Jadi tahu dari ini ya. Yeah. Terima Terus kasih untuk Mbak Sofi. Untuk hobi saya sendiri suka menari, suka dandan gitu ya, make up kayak gitu. karena mungkin naluri wanita ya Ustadz. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofi. Tadi Mas Hamzah tahu Al-Hikmah dari mana ya? Tadi belum dijelaskan Oh tadi. iya, tapi ya kelupaan tadi, Zat, maaf. Betul. Ya, jadi Al-Hikmah sebenarnya saya tahu dari orang tua sih. Apa itu kan udah ada plan juga sampai itu lulus SMA mau ngelanjutinnya di mana. Kan pertama saya plannya itu di UNESA. Kedua itu di Timur Tengah, baru ketiganya di Al-Hikmah itu. Ya alhamdulillah masuknya yang ketiga. Sama tadi belum nyebutin hobi ya. Oh iya, hobinya apa ini? Hobinya tilawah ini jangan-jangan. Murojaah. Hobi sebenarnya tergantung mood. Jadi banyak hobi saya. Kalau misalnya pas lagi mood ngaji ya ngaji terus. Kalau pas lagi mood belajar belajar. Pas mood olahraga ya olahraga. Tapi kalau pas lagi nggak mood malas ya nggak dilakuin itu. Sebenarnya agak gitu. Ya mungkin itu. Oke, berarti Mas Hamzah nggak tahu sendiri ya, artinya direkomendasikan oleh orang tua tahu Al-Hikmah ini. Ya dulu SD tahu tapi SD-nya belum STKIP-nya. Oke, STKIP baru tahu pas SMA ya. Iya, karena memang baru berdiri gitu ya. Terima kasih Mas Hamzah. Kalau Pak Joni tadi tahu dari mana Pak Joni? Tadi belum tanya itu ya. Iya Ustaz, ya di samping internet sering info pas lewat aja Ustaz bahwa berarti iklan di Instagram. Ya, iya, Instagram. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joni. Kita lanjut ya. Perkenalan berikutnya, yakni yang di samping saya setelah Pak Joni ini ada Mbak Ika. Ini dari Pendidikan Matematika. Silakan Mbak Ika memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Yuniarti Nengtias dari Prodi Matematika. Saya mengetahui STKIP dari medsos iklan di Instagram. Alamat rumah saya di Kedurus. Saya asli Surabaya. Saya anak tunggal. Hobi saya berenang. Mungkin teman-teman ada yang mau belajar berenang, boleh hubungin saya. Nggak usah pikir-pikir masalah biaya. Silakan saja. Asal Saya Bu Ika. Nah, ini kan kayak asal di kolam renangnya Al-Hikmah udah buka. iya, betul. Ya, karena ini masih pandemi ya, Mbak Ika. Jadi mungkin nanti kolam renangnya Al-Hikmah buka ya.
Boleh langsung belajar ini. Expertnya ini Mbak Ika. Boleh. Jadi Kedurus juga ya. Terus Pak, suami saya masih satu. Alhamdulillah. Anak saya 3. Yang paling besar kelas 6 SD. Paling kecil TK besar. Profesi Alhamdulillah. saya sekarang merangkap ya Pak. Ibu rumah tangga iya, istri iya, mahasiswa iya. Jadi ada 3 profesi dirangkap jadi satu. Ya, alhamdulillah. Semoga Terima lancar kasih. semuanya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika sudah memperkenalkan diri. Keren sekali berarti ya. Semua profesi dijalankan. Karena menuntut ilmu juga tidak terbatas oleh waktu ya, termasuk hari ini juga gitu. Jadi tidak ada yang namanya kasta-kastaan. Mungkin sudah tua kok masih kuliah. Saya malah baca berita itu ya, orang Inggris dia kuliah lulus S1 itu umur 68 tahun gitu. Jadi ada di Indonesia juga ada nampaknya berita itu. Dia lulus S1 itu baru sudah 50 tahun kalau nggak salah demikian gitu ya. Saya juga baca beritanya sendiri gitu, tapi saya lupa namanya. Gitu. Terima kasih, kita lanjutkan ya. Di sampingnya lagi ada Mbak Ivori. Saya persilakan memperkenalkan. Assalamualaikum Ustadz, maaf terlambat Ustadz masuknya. Ya, tidak apa-apa. Kita baru mulai kok. Ya, perkenalkan nama saya Ivo, panggil aja Ivo. Saya dari Prodi Bahasa Inggris. Saya sebentar sama kayak Mbak Ika, anaknya ada 4 tapi. Rumah saya di Wage, saya asli sini juga. Udah segitu aja Ustadz. Terima kasih Mbak Ivo. Tadi tahu Al-Hikmah dari mana ya? STKIP khususnya. Oh iya, saya tahu dari grup emak-emak Ustadz. Dari grup WhatsApp emak-emak ya? Iya, grup jual beli Ustadz. Grup WhatsApp emak-emak jual beli. Oke. Iya. Terima kasih Mbak Ivo. Ini Ya, supaya saya ingin mengetahui sejauh mana sih gitu ya. Gitu. Terima kasih. Berikutnya, oh ya, hobinya apa tadi Mbak Ivo? Belum menyebutkan nampaknya ya. Iya, hobinya nonton drakor Ustadz. Oh drakor, saya kira gitaran karena di belakangnya itu ada 2 gitar aja. itu. Oh gitu. Iya. Sama berarti ya. Oke, enggak apa-apa. Hiburan orang Indo ya yang lagi booming drakor, enggak apa-apa. Iya Ustadz. Berikutnya ya saya persilakan memperkenalkan diri yakni Mbak Risa Novita. Monggo Mbak Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Novita, biasa dipanggil Risa, dari Prodi Matematika, domisili Surabaya, tepatnya di Surabaya bagian utara. Kalau misalkan teman-teman tahu Ponpes Alfitroh, ya rumah saya di daerah sekitar situ. Untuk saya tahu Al-Hikmah ini dari kakak senior saya yang sedang berkuliah di Al-Hikmah, namun hanya sekedar tahu, dan untuk niat untuk kuliah di sini tuh melalui medsos. Gitu Ustaz. Medsosnya apa Mbak Risa? Instagram. Di Instagram. Oh Instagram, Ya, iklan ya? Iya iklan Ustaz. Oke, iklan Instagram ya. Ya, terima kasih Mbak Risa. Hobinya apa tadi? Belum nampaknya. Hobinya saya sering di rumah Ustadz. Jadi hobinya di rumah, rebahan. Iya. Iya, maksudnya jarang keluar-keluar gitu. Jadi nggak tahu hobinya apa ya. Hobi zaman now ya.
Abang, enggak apa-apa Mbak Lisa. Nanti kita bangun hobi kuliah gitu ya. Sampai benar dapat A. Terima kasih di apa itu di kedinding tadi ya. Oke. Orang tua masih ada? Alhamdulillah yang masih ada cuma ibu, ayah sudah almarhum. Oke, alhamdulillah. Baik, masih Ya, ada orang tua berarti ya. Oke. ya Ustadz. Oke, terima kasih. Kemudian di sampingnya ya saya persilahkan untuk memperkenalkan diri Mbak Zahra Bella. Silahkan Mbak Zahra ya. Nanti pas perkenalan on cam ya. Nanti kalau paketannya mau habis ya off cam dulu tak apa-apa. Silakan di unmute dulu. Nampaknya masih mute itu. Belum di unmute. Oke. Nampaknya ada kendala teknis ya Mbak Zahra. Kita lempar ke yang lainnya aja biar waktunya tidak habis. Berikutnya saya berikan ke Mbak Laila. Karena di sampingnya ada Mbak Laila. Nanti kalau Mbak Zahra sudah bisa, saya kembalikan ke Mbak Zahra lagi. Silakan Mbak Laila memperkenalkan diri. Ini juga belum di unmute ya Mbak Laila. Sambil nanti latihan terbiasa mute unmute pakai Zoom. Oke, sudah ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Laila Tunafisa, bisa dipanggil Laila, dari Dirojo Gresik, Prodi Bahasa Indonesia. Dari Prodi Bahasa Indonesia. Oke. Tadi mana Gresiknya? Di Rojo? Ya, Oke, mana itu? Gresik bagian mana Mbak Laila? Sumput, bagian Sumput. Oh, Sumput. Baik. Tahu Al-Hikmah dari mana Mbak? Tahu Al-Hikmah dari mana Mbak? Dari sekolah. Oh, dari sekolah. Dari guru? Oh, dari sekolah. Dari guru? Guru Bu Sindi. Oh, dari guru Bu Sindi. Oh, dari guru Bu Sindi. Dulu SMA di mana, Mbak? SMK Al-Masyudia. Oke, SMK ya. Terima kasih Mbak Laila. Kita percepat aja ya. Saya kembalikan ke Mbak Zahra Bella. Apakah sudah bisa? Saya persilakan on cam dan di unmute terlebih dahulu sebelum berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Nama saya Zahra Bella Afilia. Asal saya di Surabaya. Saya tinggal di Surabaya, tapi di Surabaya Selatan di Sawahan. Saya mengetahui STKIP Al-Hikmah dari sekolah SMA saya dan dari saudara saya. Hobinya hobi Mbak Zahra. Hobi saya nonton drakor, Ustadz. Wah, ini ada pendukungnya Mbak Ivo ini.
Drakor juga. Baik. Kayaknya masih bingung. Mm-mm. Masih bingung apanya? Bingung nggak tahu yang lainnya soalnya hobinya gonta-ganti. Gonta-ganti ya. Oke, kita buat hobi kuliah berarti. Hobinya kuliah. Kalau gonta-ganti apa yang biasa dilakukan selain drakor? Kadang saya itu sering keluar sama temen gitu, Ustadz. Oh, sering keluar. Kayak Keluarnya kemana ini? Ngopi atau ke mall? enggak sih, Ustadz, di rumahnya temen. Oh, hobinya main di rumah temen. Boleh juga nih. Terus apa ini yang diobrolin di rumah temen? Biasa anak-anak Ya, muda, kadang itu ngerumpi. kayak Iya, silakan Mbak Zara. saya anak ke-1 dari 1 bersaudara. Oke, berarti nggak ada yang lainnya ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zara. Nggak ada. Nanti tahu dari SMA ya. SMA mana Mbak Zara ini? Ya teman-teman juga tahu. SMA Muhammadiyah juga. Oke, SMA Muhammadiyah ke Surabaya. Terima kasih. Berikutnya kita lanjutkan. Mbak di sampingnya ada Mbak Sylvia. Boleh Ya, on Assalamualaikum. ya boleh on cam sebentar Mbak. Perkenalan ini biar saya juga tahu wajahnya ya. Teman-teman juga tahu ini Mbak Sylvia yang mana sih gitu. Kalau kalau buat on cam itu saat apa paketannya tinggal sedikit. Oh, paketannya tinggal sedikit. Oke, enggak apa-apa. Iya. Oke, lanjut kalau begitu. Ya, perkenalkan nama saya Belati Sylvia, biasa dipanggil Sylvie. Saya asli dari Surabaya, ada sedikit keturunan dari Maduranya juga. Saya rumah domisilinya di daerah Sidoarjo, Gedangan. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Oke. Tahu Alikmah dari Saudara saya, Ustaz. dari saudara. Saudara ini tetangga, paman, atau siapa ini? Dari adiknya nenek saya. Adik nenek. Ya. Baik. Terima kasih Kerja Mbak di Silvi. STKIP Al-Hikmah juga. Iya. Oh, kerja di STKIP juga. Siapa? Iya, Ustadz Zahri. Wow, Ustaz Zahri. Wah, Iya, berarti kerja di STKIP juga Ustaz Zahri. Berarti kerabat ini, Mbak Sylvia. iya Ustadz. Iya Ustadz. Berarti apa ini? Kerabat apa ini? Cucu keponakan. Ponakan, cucu. Cucu keponakan Ustadz. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Sylvie. Kita lanjutkan. Berikutnya di sampingnya ada Mbak Dwi Cahyanti. Dwi Cahyanti ada? Oke, bisa on cam sebentar ya, nanti gantian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelumnya maaf saya lagi di tempat kerja. Oh ya, enggak masalah Mbak, silakan. Ya, nama saya Cahyanti Trianing Arum. Biasanya dipanggil Mimi dari Prodi Matematika. Tahu sedikit Al-Hikmah dari rekomendasi dari guru saya SMA. Lalu hobi saya naik gunung. Apa tadi Sudah, hobinya? Ustaz. Hobinya apa tadi? Naik gunung. Wow, Naik gunung. Oh, naik gunung, hiking. Wah, kuat ini berarti ya. Ya, boleh nanti saya diajak, Mbak. Boleh. Oke. Setelah pandemi ya, Pak.
Oke, boleh. Nanti sama Pak Joni. Terima Siap. kasih. Wah, siap ternyata. Terima kasih Mbak Dwi. Iya, Jadi berikutnya saya berikan ke Mbak Angela di sampingnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Angela Stefani, domisili Sidoarjo Gedangan, asli dari Lumajang. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Hobi. Hobi saya suka nonton drakor sama suka jajan. Wow, suka jajan sama drakor juga ya. Wah, ini semakin kita tahu ya, ternyata kemiripan hobinya. Rebahan, makan jajan, dan drakor. Tidak apa-apa. Nanti kalau ingin mengurangi toksin-toksinnya, ikut renang Pak Joni. Tahu Al-Hikmah dari mana Mbak Angela? Dari temannya ibu saya, Ustazah Yulia, guru ngaji. Oh, Sama dari Ustazah. sosmed Instagram. Oh, yang dari Instagram. Instagram ya. Instagram iklan ini. Terima kasih Mbak Angela. Berikutnya sama-sama. Di sampingnya ada Mas Ahmad Yazid. Saya persilakan. Di unmute dulu Mas Yazid. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Yazid Mutakin. Wah, ini wajahnya kok nggak diperlihatkan ini. Ya. Saya melihat kerahnya ini. Nggak tahu wajahnya. Belum ini. mandi Ustaz. Oh, enggak Belum apa-apa. Nah, mungkin habis kerja. Dari pagi, Ustaz, belum mandi dari pagi. Dari pagi belum mandi, enggak apa-apa. Silakan Mas Yazid. Ya, teman-teman biar tahu wajahnya Mas Yazid. Saya dari Gresik. Saya tahu STKIP Al-Hikmah dari sepupu saya. Hobi saya futsal, Ustaz. Hobinya futsal. Oke. Tadi belum ada yang nyebutin futsal ya. Terima kasih Pak Yazid. Berikutnya di sampingnya ada siapa lagi nih? Ada Mbak Dian Nur. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Jika nggak ada kendala on cam ya, biar tahu wajahnya teman-temannya ini. Silakan Mbak Dian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Yunita, biasa dipanggil Dian. Saya asal dari Kediri, domisili Sidoarjo, lebih tepatnya Kramat Jugu Taman Sidoarjo, dekat sama Sukodono, Ustadz Slamet. Ya, berarti tetanggaan ya. Saya juga belum tahu itu. Kramat Jugu itu di mana? Nanti saya tak mapping nanti. Hobi Mbak? Saya anak pertama. Oh ya, anak pertama. Lanjut. Iya, hobi saya badminton sama olah vokal. Wah, berarti pintar nyanyi. Masih belajar, Ustadz. Oh, masih Terus belajar. untuk mengetahui Sikip Al-Hikmah ini dari Ibu Binaan Beasiswa. Siapa itu? Ibu siapa ya? Lupa saya, Ustadz. Ibu Binaan Beasiswa. Sebelumnya di mana SMA-nya? SMK di SMK YPM 5 Sukodono. Oh, SMK YPM ya. Iya. SMK 5 YPM. Oke. Iya, Ustadz. Terima kasih, Mbak Dian. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan Ustadz. ya, kita percepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Mas Hafid. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Sebentar. Menunggu Syekh.
Iya. Baru mandi nih, nggak apa-apa. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Rehan, bisa dipanggil Hafiz atau Rehan. Rumah saya di Masangan Kulon, Sukodono. Wah, Masangan Kulon deket ini berarti dari perempatan Sukodono Lampu Merah itu. Lanjut. Hobi olahraga sama membantu orang tua. Wah, ini anak teladan ini, suka membantu orang tua. Biasanya bantu apa, Mas David? Nyetrika. Jangan. Ya, nggak apa-apa. Ria. Oh, Ria, nggak apa-apa. Ini menginspirasi teman-teman. Masya Allah. Bantu ngabisin makan termasuk itu. Tahu Arima dari mana, Mas? Dari itu apa? Apa itu? Mastri. Mastri. Nggak tahu semester berapa sudah. Oh, yang sama di Al-Hikmah ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hafid. Kita lanjutkan ya. Berikutnya ada siapa lagi nih? Mbak Arsita. Saya persilakan. Konten terlebih dahulu, biar tahu wajahnya. Waalaikumsalam. Silakan memperkenalkan diri, Mbak. Saya Arsita. Saya voice over. Saya tahu Al-Hikmah dari SMA. SMA mana? Wah, nampaknya terkendala. Ya, Mbak, lanjut. Saya dari Waru. Dari Waru. Tadi tahu informasi Al-Hikmah dari mana? Dari SMA ya? Dari guru berarti? Ya, dari Oke. Dari guru. Hobinya tadi apa? Saya kok putus-putus tadi. voice over. Voice Keren over. ya? Berarti sama dengan Mbak Dian tadi. Ya. Ya, nanti kalau kita jenuh kuliah nanti bisa dihibur ya Mbak Dian sama Mbak Arsita. Kalau kita jenuh, wah, kita dengarkan suaranya Mbak Dian sama Mbak Arsita nanti. Terima kasih. Kita lanjut. Ya, kita lanjut ke Mas Adiwira. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Adi Wira Pranata. Ada yang manggil Adi, ada yang manggil Wira. Tapi saya lebih nyaman dipanggil Adi. Tapi tidak apa-apa kalau teman-teman mau manggil Wira, tidak apa-apa juga. Saya lahir tanggal 16 Desember tahun 2002 di Tarakan. Sekarang saya lagi tinggal di Tarakan di Kalimantan Utara. Terus hobi Paling saya jauh nih berarti. Iya. Hobinya apa? Hobi saya olahraga dan musik. Nanti ketika ketemu ini ya, hobi 3 orang musik, nanti boleh lah. Kalau perkuliahan ini jenuh, hibur pakai musik nanti. Silakan dilanjutkan. Untuk tahu sedikit Al-Hikmah dari orang tua dan juga dari kakak senior saya. Siapa kakak seniornya? Di Prodi Matematika, Kak Adam Alayubi. Adam ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Kita lanjutkan yang lainnya ya. Ini ada Mbak Nisrina. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Huwaidah Hamidah, bisa dipanggil Nis, bisa juga dipanggil Ai, terserah. Lalu rumah saya ada di Gunung Anyar, Surabaya.
Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Hobi saya membaca buku, Ustadz. Lalu saya tahu Al-Hikmah dari Bude. Budenya ini siapa ini? Budenya ini guru ataukah? Bukan. Dulu kakak sepupu saya ingin mendaftar Al-Hikmah, Ustadz, tapi tidak diterima. Soalnya masih awal-awal kan yang asrama itu. Oke. Baik. Terima kasih sih Mbak Nisrina ya. Oh ya, tadi aslinya mana? Saya kok kurang fokus tadi. Aslinya Jombang, Ustadz, cuma sekarang rumahnya di Surabaya. Oh, pindah domisili ya. Surabaya mana? Surabaya Timur, Ustadz, Gunung Anyar, dekatnya mangrove. Oh, mangrove. Ya, berarti nanti kalau wisata ke mangrove mampir ke rumahnya Mbak Nisrina. Mangrove. Iya, silakan, mangrove kan Ustadz. ada dua itu. Yang Wonorejo atau yang mana? Yang mangrove Gunung Anyar, Ustadz. Oh, yang Gunung Anyar ya. Ya. Nampaknya saya juga belum pernah yang Gunung Anyar. Ya, main Ustadz, bagus Ustadz. Oke, bolehlah nanti ke sana ya. Kita lanjut, terima kasih Mbak Nisrina. Kita lanjutkan ke Mas Rozanatu. Silakan. Oh, Mbak ini ya. Makanya ini kalau nggak dinyalakan kameranya, Mas Mbaknya saya nggak tahu. Silakan, Mbak Rozanatu. Nama saya Rozanatu Zilizati, biasa dipanggil Roza, dan domisili Surabaya Semolowaru. Suaranya kok kecil sekali. Surabaya mana, Mbak? Semolowaru, Ustaz. Oh, Semolowaru. Baik, lanjut. Hobinya semenjak pandemi molor, Ustaz, tidur. Hobinya rebahan, molor, tidur. Sama drakor juga namanya? Enggak. Ada apa, Ustaz? Enggak. Ada apa, Ustaz? Oh, suaranya sangat kecil sekali nih Mbak Rozana tuh. Oke, enggak apa-apa. Asli Surabaya ya? Bukan. Aslinya mana? Bangkalan, Ustaz. Aslinya? Bangkalan. Oh, Bangkalan. Oh, Bangkalan. Berarti daerah Madura ya, sama dengan Mbak Sylvia tadi. Oke, terima kasih Mbak Roza. Kita lanjutkan. Terakhir ya, Mas Mukorobin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukorobin dari Sidoarjo, Ustaz. Waru tepatnya. Waru. Tahu STK Hikmah dari tetangga sama Instagram. Oh, Instagram ya. Baik. Iya. Hobinya apa, Mas? Rebahan. Wah, ini munculkan hobi baru ya, rebahan. Wah, kita sudah ketemu banyak ini hobi rebahan. Oke, terima kasih Mas Mukorobin. Oke, ada yang belum saya panggil namanya untuk memperkenalkan diri. Sudah semua ya? Kalau belum, langsung aja angkat tangan, dibuka mikrofonnya. Udah semua kayaknya, Ustaz. Oke, sudah semua ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Kita akan lanjutkan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan menjelaskan yang pertama yakni kontrak perkuliahan kita ya. Kontrak perkuliahan kita. Saya mohon izin share screen.
Apakah sudah tampil di screen Mas Hamzah? Sudah Ustaz, sudah tampil. Oke, mohon maaf ya sambil gendong anak ini. Oke, saya akan jelaskan ke teman-teman terkait dengan perkuliahan kita ya. Nah, ternyata ingin kuliah juga ini. Kita lanjutkan. Selama 1 semester ini kita akan belajar ya terkait dengan materi ini ya. Saya blok. Oh ya, sampai 14 tentang konsep manusia, hakikat negara, nilai norma, peran PKN, identitas. Tapi nanti tidak semuanya ya, kita ambil prioritas saja sesuai dengan kebutuhan. Ya sih, besok asam lo mau beli tasawat api ya, sama tasawat api itu kan warna merah, asam mau beli kayak gitu, sama tasawat air itu kan warna biru kayak gitu ya, tapi belinya nabung dulu ya. Ya, bentar. Ya, mohon maaf teman-teman ya. Ada sponsor itu. Ini materi ini ya, semuanya nanti saya sampaikan ke teman-teman, tapi sepertinya tidak cukup dibahas semua ya. Kita ambil prioritas nanti sesuai yang dibutuhkan. Kemudian ini isinya hampir sama ya. Indikator ini nanti jabaran dari yang harus teman-teman raih ya. Langsung ke bagian tugas akhir dan penilaian. Nah, di mata kuliah ini bobot penilaiannya ya ada produk, kemudian ada portofolio, ada afektif, ada psikomotor. Di produk teman-teman nanti tugas akhirnya yakni membuat karya tulis tentang PKN dan anti korupsi ya. Bebas yang dipublikasikan ya, saya ulangi. Jadi tugasnya adalah membuat artikel tentang PKN dan atau anti korupsi yang dipublikasikan, bisa dalam jurnal, seminar, koran, majalah, atau buku, itu ya. Nanti akan saya bimbing gitu. Jadi untuk mencapai tugas ini, selain teman-teman nanti menerima materi utama, maka di tugas akhir mata kuliah ini adalah membuat karya tulis. Tujuannya apa? Supaya teman-teman memiliki track record ya, ada jejak apa ya namanya? Jejak akademik yang bisa dibanggakan. Oh iya, saya pernah memiliki pengalaman menulis artikel di koran. Itu kan bagus. Nah, deadline-nya ini 20 Desember 2021. Nanti yang dikumpulkan adalah URL ya. Kalau itu adalah koran online. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, portofolio. Portofolio ini sifatnya insidentil. Dapat mengerjakan soal pilihan ganda, esai, mencocokkan benar salah dan sebagainya ya untuk pemenuhan portofolio. Yang ketiga adalah afektif ya. Oh ya, ada pertanyaan ini, ada yang angkat tangan. Mbak Risa,
Maaf Ustadz, ini Ya. PowerPoint share screen-nya itu tidak berjalan. Oh, tidak berjalan. Iya. Oke, Mulai terima kasih dari Mbak Risa. bagian Terima kasih. Saya ulangi lagi ya. Oke, saya stop dulu. Gimana Mbak Risa? Sudah tampil di screen-nya? masih loading Ustadz. Oh, Kalau di loading. saya, kalau di teman-teman bagaimana? Oke, kita tunggu ya. Dimas Hamzah gimana? Loading. Ya, sama Ustaz, masih loading. Oke, masih loading ya. Oke, kita tunggu sejenak. Oke, sudah. Sudah Ustadz. Oke, baik. Terima kasih. Coba saya scroll ke atas ini. Apakah terlihat Mbak Risa? Saya scroll gerak-gerakkan gini. Iya Ustadz, terlihat. Oke, baik. Saya ulangi ya. Komponen tugas atau penilaian dalam mata kuliah ini yang pertama adalah produk. Pertama adalah produk membuat karya tulis yang dipublikasikan online maupun offline ya. Terus bentuknya apa? Bisa artikel ilmiah, puisi, cerpen ya, berita atau opini. Mengapa kok tugasnya ini? Mungkin teman-teman juga bertanya. Seperti yang saya jelaskan di awal, ini untuk membangun track record atau karya akademik yang bisa dibanggakan. Nanti juga teman-teman kan sekaligus bisa mengisi SKPI-nya ya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini salah satu bagian dari prestasi. Kalau pernah memiliki pengalaman menerbitkan, pasti teman-teman akan bangga. Oh iya, dulu saya pernah menerbitkan, ini tulisannya. Yang kedua adalah portofolio. Masih bergerak, Mas Hamzah? Ya, bergerak Ustaz. Oke, ini portofolio bisa pilihan ganda. Ini bersifat insidental ya. Kalau ada nanti kita butuhkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Yang ketiga adalah afektif. Ini terkait dengan kehadiran teman-teman dan keaktifan teman-teman. Ini saya ilustrasikan ya. Saya sarankan memiliki catatan ya dan tulisan bagus. Ini biar tangannya lemes ya, biar latihan menulis karena kita adalah seorang calon guru gitu ya. Walaupun nanti ada PPT saya bagi, tetapi saya sarankan untuk ringkasan-ringkasannya teman-teman saya sarankan untuk tetap dicatat gitu ya. Nah, semuanya akan mendapat nilai 100 ya. Hadir saja itu akan dapat nilai 100. Nah, ini ada tidur dan tidak fokus nilainya 0. Nah, ini kalau tatap muka langsung ya. Tapi kalau online begini ya ini mungkin enggak berlaku gitu. Jadi hadir saja sudah dapat nilai 100 nanti untuk nilai afektif. Di setiap pertemuan ya, nanti di akhir perkuliahan akan dirata-rata. Kemudian alpha ini tanpa keterangan apapun, ya berarti di pertemuan tersebut dia dapat nilai 0. Kemudian izin dengan surat, dia mendapat nilai 80. Ya. Jadi walaupun nggak hadir tetapi izin dengan alasan yang diperkenankan, dia akan dapat nilai 80. Yang kelima, sakit dengan surat juga sama ya 80. Kalau tidak ada surat ya kita anggap alpha berarti 0 gitu ya. Berikutnya adalah psikomotor. Psikomotor ini membuat media pembelajaran PKN. Bentuknya apa? Bebas ya. Bebas ini bisa video, bisa bentuk print, bisa alat peraga, bisa apa ya, jenis permainan gitu, bebas. Tujuannya apa? Karena teman-teman nanti adalah seorang calon guru, harapannya media tersebut nanti bisa digunakan untuk mengajar.
bisa saja nanti teman-teman juga akan mengajar materi PKN di sekolah ya, walaupun prodinya saya prodi bahasa Inggris, bisa saja gitu ya. Kebetulan ketepatan ngajar di SD ya, pasti ngajar PKN gitu ya. Gitu. Makanya ini kita buat media PKN. Nah, jadi dapat disimpulkan di mata kuliah ini tugas akhirnya ada 2 ya. Produk membuat karya tulis yang dipublikasikan dan psikomotor membuat media pembelajaran. Itu. Kemudian untuk bobot penilaian ya, di produk ini memiliki bobot yang paling tinggi. Makanya teknik dan strategi ya kita kejar produk ini sebagai hal yang prioritas gitu ya, supaya nanti nilai teman-teman semua bisa A. Itu ya, strateginya begitu. Kemudian yang memiliki bobot sebarannya hampir sama adalah UAS, afektif dan psikomotor. Ini masing-masing 20%. 20%. Yang paling tinggi berarti adalah produk. Tadi ada tugas psikomotor, berarti bobotnya adalah 20%. Kemudian portofolio 5% dan UTS 10%. Gitu. Ini nanti diakumulasi, maka ketemulah nanti nilai teman-teman. Nah ini ya, nilai teman-teman. Teman-teman misal nanti di akhir nilainya di rata-rata ketemu 86. Udah dapat dipastikan, berarti nilainya adalah A. Nah, kuncinya ya di produk itu adalah karya yang sudah terbit. Nah, sudah terbit, udah ada buktinya, nanti langsung mendapat nilai maksimal. Itu di aspek produk. Jadi langsung dapat 100 ya maksimal. Jadi otomatis A. Dan nanti yang mempengaruhi adalah nilai aspek yang lainnya. UTS-nya, UAS-nya, portofolio, afektif atau psikomotornya gitu. Untuk metodologi perkuliahan nanti kita akan integrasikan dengan LMS ya. Learning Management System yang ada di STKIP. Hari ini nanti saya akan tutorialkan ya teman-teman. Teman-teman kan sudah pernah login, sudah pernah memiliki akun. Nanti saya undang teman-teman untuk masuk di course-nya PKN. Nah, metode perkuliahan nanti tidak selamanya tatap muka ya. Tatap muka itu ya melalui Zoom seperti ini. Jadi nanti kita buat bergantian. Misal pekan ini sudah tatap muka, berarti pekan depan itu belajar melalui LMS terkait penuntasan tugas akhir, gitu ya. Jadi gabungan antara LMS dan tatap muka nanti, gitu. Dari sini ada pertanyaan? Saya stop share dulu ya. Mbak Risa lagi yang angkat tangan ini, silakan Mbak Risa. Ya, Ustaz, izin bertanya. Nanti Silakan. file yang sedang di share screen ini apakah bisa kita akses di LMS atau bakalan di-share di grup ya, Ustaz? Oke, nanti saya unggah di LMS, teman-teman bisa lihat di situ ya. Gitu Mbak Risa. Baik, Ustaz, terima kasih. Oke, tapi kan secara verbal sudah saya sampaikan di tatap muka pertama ini. Terima kasih Mbak Risa. Ada lagi pertanyaan lainnya? Saya persilakan. Kalau keberatan boleh. Mbak Ibu, silakan. Untuk yang tugas akhir ini kan membuat artikel yang dipublikasikan ya Ustadz ya. Betul. Nah itu kan tugas akhir berarti kan akhir semester ya Ustadz ya. Betul. Nah itu kalau akhir semester itu berarti dari mulai sekarang itu ada progres untuk menyicil gitu bukan Ustadz? Apa Betul gimana sekali. Ya? Terima kasih, pertanyaan bagus Mbak Ibu. Karena ini tugas akhir, tentunya tidak bisa didadak seperti tahu bulat ya, anget-anget tidak bisa. Teman-teman
Nah, manfaatkan mulai dari sekarang ketika waktunya asinkronus. Nanti di asinkronus, saya akan buat tugas itu bertahap. Misal, pekan ini membuat judul dan latar belakang saja, gitu ya. Atau kalau puisi ya silahkan draft puisinya, gitu. Nah, nanti di tatap muka saya akan bimbing ya satu persatu teman-teman, gitu ya. Termasuk nanti saya kasih materi bagaimana tips dan triknya artikel kita ini dipublikasikan atau layak terbit gitu ya. Termasuk nanti kan bagaimana menentukan penerbit, bagaimana membuat kalimat yang efektif, bagaimana membuat dan memilih diksi yang menarik, bagaimana menyusun alurnya itu terstruktur ya. Kalimat pertama, kalimat utama, kemudian dikembangkan dengan kalimat pengembang, koherensi antar paragraf gitu. Nah, ini kan menggabungkan keterampilan menulis, keterampilan berpikir, wawasan teman-teman begitu ya. Jadi kita bisa mempublikasikan karya tulis, otomatis kemampuan berpikir kita akan terasah di situ. Kemampuan menulis juga terasah di situ. Kemampuan menyampaikan gagasan juga terasah di situ. Itu Mbak Ivo. Jadi jangan khawatir ya, kita nanti akan bimbing satu persatu. Jadi tidak dadaan. Jadi kita rencanakan mulai sekarang gitu ya. Nah, teman-teman boleh memikirkan nanti ya. Saya enaknya membuat apa ya yang bisa dipublikasikan. Jadi bebas ya pilihannya. Bisa cerpen, bisa novel, ya, bagus kalau mau novel, atau artikel ilmiah, atau sejenisnya ya, atau koran opini itu juga ada ya, opini pembaca itu, opini pembaca ada. Nanti dibimbingkan di dalam perkuliahan ini. Ada lagi pertanyaan? Puisi apakah boleh Ustadz? Boleh. Ya. Bebas. Yang penting bisa diterbitkan. Ada lagi silakan. Mumpung. Oh ya lagi Mbak Ibu, saya persilakan. Ini kalau misalkan seperti berupa puisi, novel atau cerpen itu tetap temanya PKN dan anti korupsi ya berarti ya? Betul. Berarti temanya terkait dengan anti korupsi dan PKN. Nah, teman-teman PKN itu juga jangan diartikan sempit ya. PKN itu kan luas. Demokrasi, negara, ekonomi itu juga masih dalam kajian PKN. Jadi luas ya. Jadi tidak harus PKN gitu, eksplisit PKN, tidak. Teman-teman membahas tentang konsep agama dan negara misal, ya itu berarti masuk ke bidang kajian PKN. Yang tidak diperbolehkan itu adalah memasukkan tugas ini kemudian mencampur adukkan dengan tugas mata kuliah yang lain. Misal ya, teman-teman mata kuliah di dosen lain juga sama tugasnya menerbitkan, dikumpulkan di saya juga dikumpulkan di dosen tersebut. Ya, berarti itu menyalahi aturan. Karena fungsi dan tugasnya berbeda, ya berarti kalau tugasnya sama-sama membuat artikel yang dipublikasikan, ya berarti berbeda harusnya yang dikumpulkan, karena tujuannya adalah berbeda. Itu ya. Kalau kurang jelas, silakan. Boleh bertanya lagi. Kok tiba-tiba langsung mempublikasikan? Berat sekali Ustaz. Jangan khawatir, sudah banyak yang berhasil ya. Sudah banyak berhasil, ada yang berhasil artikel ilmiah, ada yang berhasil mempublikasikan puisi, ada yang berhasil opini juga ada ya, gitu. Jadi mereka bangga bisa mempublikasikan. Teman-teman tentunya juga akan memiliki pengalaman dalam menulis, gitu. Ada lagi? Ustadz izin bertanya. Misal temanya tentang G30 SPKI, apakah itu termasuk PKN atau bukan? Masuk Mbak. Jadi luas PKN itu ya.
Misal ya, termasuk Mbak Nisrina. Ada lagi? Saya Ustadz. Ya, Mbak Dian. Untuk yang tugas psikomotor membuat video pembelajaran ini betul kelompokan ya Ustadz? Individu, semua individu Mbak Dian. Tadi nggak ada keterangan kelompok. Ya. Ya. Terima kasih Individu. Ustadz. Media ya, bukan video Mbak Dian. Media pembelajaran. Misal saya membuat media clipping koran, ya nggak apa-apa. Ini untuk mengajarkan misal wawasan isu terkini. Ini untuk PKN kelas 3 SMA misal ya. Boleh seperti itu. Jadi ini media. Media itu adalah gunanya untuk memudahkan guru dalam mengajar. Gitu ya. Saya ilustrasikan ya, gitu Mbak Dian. Saya ilustrasikan misal teman-teman ini mau mengajar tentang gajah di kelas. Tak mungkin membawa gajah di kelas. Gajah ini gimana? Kan perlu kita buatkan, ilustrasikan media ya. Gitu ya. Bisa gambar, video, gitu. Itu contoh ilustrasi sederhananya demikian. Tapi kalau mengajar mau diajak ke kebun binatang langsung ya malah lebih baik itu ya. Jadi benda realnya langsung nampak. Gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya nanti tutorialkan e-learningnya ya, LMS-nya. Nanti saya undang teman-teman untuk masuk. Teman-teman sudah punya akun e-learning Al-Hikmah ya? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah, oke baik. Kalau sudah, coba saya share screen. Semoga bisa ini ya. Sebentar. Ini saya buka, masih loading juga nampaknya. Oke, kita lanjutkan. Saya share screen. Apa sudah nampak di screen-nya Mbak Ifu? Sudah, Us. Oh, sudah Mbak Ika. Terima kasih. Teman-teman semua, silakan masuk e-learning ya. Nanti silakan klik di tengahnya itu ada kata enroll gitu ya. Karena status enroll seharusnya kan saya masukkan manual, tapi di sini sudah saya ganti dengan self enrollment. Gitu. Ada enggak di kan masuk dashboard utama ya nanti. Kalau dashboard utama ya nanti kan ketemu nih ya di pojok kanan sebelah sini biasanya ya itu kan ada prodi. Kalau prodinya belum ada nanti coba masuk di prodi PGSD semua ya. Nanti dalam PGSD nanti ada PKN Pendidikan Kewarganegaraan. Silakan klik. Nanti di tengah bawah muncul kata enroll gitu ya. Nah, itu diklik. Kalau sudah nanti akan di pojok atau di samping kiri, kolom paling kiri ini akan tertera ya jenis mata kuliah yang saya ambil. Gitu. Oke, kita langsung tutorialkan ya. Sudah ada yang berhasil? Nggak ketemu saat enrollnya di mana. Oke, coba saya izinkan teman-teman salah satu untuk share screen-nya ya. Silakan, saya izinkan ini untuk share screen. Yang ready ya, silakan. Yuk Mas Hamzah monggo. Saya bukanya dari HP. Oh ya, kalau HP sedikit susah ya. Yang dari laptop.
Saya persilahkan. Untuk yang prodi matematika, bukanya di mana ya, Us? Belum ada masuk untuk PKN. Ya, coba ditampilkan dulu, Mbak. Di screen, coba share screen. Saya sudah kasih izin nih ya. Silakan yang mau share screen. Biar teman-teman juga tahu, oh ya ini Mbak Ika. Share screen. Saya udah nemu. Oke, bagus. Bentar. Saya pakai anotasi itu terlebih dahulu ya. Nah, anotasinya sudah nampak ini ya. Oke, di dashboard umum coba Mbak. Ini kan dashboardnya sebagai peserta, coba. Oh, bukan yang sini. Oh, ini yang login ya. Yang coba di ke atas kan, Mbak. Ini yang paling kiri ini. Nah, oke. Oke. Coba yang STKIP ini klik coba. Mau nggak dia? Oke. Nah, itu ada panah kanan bisa dipencet, nanti ketemu BKSD. Ya, ini coba custom di speed ini. Speed? Customize di speed ini loh ya, paling pojok kanan ini loh ya. Ini loh, bukan itu sebelah kiri. Oh. Ini nih, Mbak. Custom bukan, bawahnya. Maaf Ustaz, saya enggak. Ini kelihatan ya, pena sana ini. Ya, kelihatan. Oke, sebelah sini Mbak, ini loh. Nah, samping saya ini loh. Wah, ini nampaknya. Aja itu di sampingnya timeline ada. Ya, di sini nanti muncul kanan. Prodi ya. Biasanya muncul prodi. Saya kotain ini. Oh, coba diulangi lagi. Atau setelah ganti. itu habis di enroll me gimana Ustaz? Ya nanti masuk. Ya ini yang berhasil siapa ini? Mas. Yang logonya merah itu Ustaz. Yang Mukorobin. Ya, yang ada tulisannya Pendidikan Kewarganegaraan. Minta tolong Mas Mukorobin. Ya. Coba saya screen ya. Ya, boleh. Boleh ditutorialkan, silakan. Saya izinkan ya untuk share screen. Silakan Mas Mukorobin. Yang ini loh, yang apa? Dashboard, transaksi situs. Ya, betul. Ini kan ada yang pendidikan guru sekolah dasar. Ya, klik. Lalu ke bawah, kan ada pendidikan kewarganegaraan ini. Nanti ada poin daftar masuk itu ya Ustaz ya? Ya, betul. Ada kata enroll kalau nggak salah ya. Nah, silakan bisa masuk. Ini pakai HP Mas ya, nampaknya? Iya. Oke. Oh ya, ada. Oke. Yang pakai laptop, saya minta tolong untuk share screen ya, memberi tutorial ke teman-teman. Ya, terima kasih Mas Corbin. Yang pakai laptop, biar lebih. Ya, silakan Mas Hafid ini, Mas. Ini saya, screen-nya. Ya, di bawah Mas. Di tengah ada tulisan share screen. Ini masuk. Ya, betul, sudah. Di saya sudah. Ya, di set home. Serewet. Nah, BKSD. Minta, ya betul, klik BKSD. Terus ini pendidikan kewarganegaraan. Sampun ketemu. Ya. Ya ini saja. Ya betul, alhamdulillah. Nah, ini ada. Enroll lu sudah tak pencet tadi. Oh, yang ini kalau sudah enroll tampilannya seperti ini. Iya, ya. Enroll me tulisannya. Ya betul, enroll me, tulisannya enroll me. Nanti akan nampak seperti yang di Mas Hafid seperti ini ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Hafid.
Sudah Ya, betul ya. sama-sama. Ini daftar hadirnya nanti saya tulis di sini ya, tapi ini belum ada itu nama teman-teman, saya yakin belum lengkap. Nanti akan saya lengkapi terlebih dahulu ya. Jadi LMS ini berlaku efektif mulai pekan depan ya, mulai pekan depan. Saya coba tunjukkan yang teman-teman sudah berhasil enroll ya. Saya gantian yang share screen. Oke ya, di PKN. Sudah nampak Mas Hamzah screen-nya? Ya Ustadz, tampak Ustadz. Oke. Nah ini ya. Nah saya coba klik yang partisipan. Nah ini yang berhasil daftar. Ada berapa ini? 1, 2, 3. Oke, ya ini berarti sudah berhasil ya. Teman-teman, ada yang belum berhasil? Berarti kalau sudah namanya sudah ada di sini, berarti sudah berhasil. Teman-teman silakan dilengkapi fotonya ya, biar ada gambarnya menarik. Ini yang sudah saya sebutkan ya, namanya ada Mbak Ika, ada Mbak Dwi, Mbak Angela, Galdatus, Fadilah, Muhammad Raihan, Ifori, Adiwara, Mukorobin, Nisrina, Rifki Nurfirmansyah, Hamzah, dan Mbak Roza. Ada yang belum berhasil? Total ada 14 ya. Berarti masih ada yang belum berhasil ini. Masih 14. Oke, saya stop share. Ada yang merasa kesulitan? Pak Joni? Pak Joni tadi sudah ada belum ya? Baru masuk. Oke, semoga bisa Pak Joni ya. Kalau enggak bisa, saya minta tolong nanti dibantu oleh teman-teman yang lainnya. Bisa Mas Hamzah. Ya Ustadz. Oke. Ada yang merasa kesulitan? Ini Mas Ahmad, saya kesulitan. Oke, silakan Mas Ahmad, kesulitannya di mana? Disampaikan. Ahmad Yazid. Sulitnya di mana? Karena nanti perkuliahan kita di situ ya, pusatnya. Jadi materi termasuk kontrak nanti saya unggah di situ. Nanti tak bantu Dewi Azid. Oke, terima kasih Mas Hamzah. Nanti ya. Ada lagi? Nggak usah malu-malu ya. Kalau mengalami kesulitan. Sudah? Baik teman-teman semuanya, saya kira untuk penyampaian kontrak dan tutorial untuk masuk LMS saya kira cukup. Saya persilakan kalau teman-teman masih ada pertanyaan ataupun saran ataupun yang lainnya terkait kebaikan kita bersama. Namun jika tidak ada, kuliah hari ini cukup. Jadi enggak langsung masuk materi ya. Tetapi perkenalan, penyampaian kontrak dan masuk di LMS. Bagi yang belum berhasil, saya sarankan untuk minta bantuan ya ke yang sudah berhasil supaya kalau ada info apapun nanti tidak ketinggalan. Mbak Dian sudah berhasil, alhamdulillah.
Saya sudah masuk. Alhamdulillah. Saya cek dulu ya. Yang baru masuk. Ya, Mbak Zahra sudah. Arsita sudah. Pak Joni namanya siapa? Oh, Joni Firman. Sudah Pak Joni. Terus ya alhamdulillah sudah bisa. Ini total sudah ada 20 orang ya. Number of participant. Ya, silakan. Saya sudah sebelum. Namanya siapa? Risa Novita, Ustadz. Risa Novita. Saya cek. Risa Novita. Sudah masuk, Mbak? Terima kasih, Ustadz. Untuk saya sudah masuk apa belum, Ustadz? Sofi Yulia. Sofi Yulia. Sudah, Mbak, sudah. Mbak Sofi 33 detik yang lalu sudah masuk. Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Sudah? Oke, saya kira nggak ada masalah ya kalau tidak ada. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah mengikuti serangkaian pertemuan pertama ini. Saya simpulkan nanti ke depan teman-teman harus bisa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran ya. Hari ini kita sudah perkenalan, mengenal satu sama lain ya. Secara singkat, untuk lebih dalamnya bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian kita juga sudah belajar terkait dengan materi selama 1 semester di perkuliahan ini, termasuk tadi tugas produknya berupa karya tulis yang dipublikasikan dan psikomotor membuat media pembelajaran PKN. Tentunya disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Misal saya dari prodi matematika, berarti kan nanti ngajar di SMP SMA, berarti dipilihlah media yang ada di SMP dan SMA. Yang dari PGSD berarti yang khusus untuk anak SD. Dan yang ketiga, kita juga sudah belajar masuk di LMS. Semua materi nanti akan saya masukkan di situ ya, termasuk nanti link Zoom, kegiatan belajarnya juga di situ. Jadi cara belajarnya adalah melihat informasi yang paling atas ya. Di situ untuk yang materi PPT ringkasannya sudah saya unggah di situ ya. Terkait dengan rinciannya nanti kita bertahap per pertemuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri ya perkuliahan hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sama-sama. Teman-teman boleh meninggalkan ya. Saya